Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Balik lagi di podcast kami bersama saya Faris Tarizal dan teman saya ini siapa namanya? Akbar Anggit. Silakan perkenalkan diri. Ya, saya dengan Akbar Anggit Juangga kami dari kelompok satu. Lalu ada Mas Agung di bawah saya. Ya, ini Terima kasih. narasumber kami. Kami menghadirkan Profesor Agung analis tentang politik isu strategis saat ini, isu kontemporer. Kemudian ada eh, seperti narasumber lainnya yaitu Ibu Intan Susilowati ini sebagai apa ya di sini Anda sebagai apa Bu? Mohon maaf. Sama-sama Ini sebagai berat banget narasumber ngomongin juga. politik nih kayak gini. Oh iya. Berat Berarti ya, Nah, Bapak berat. Akmal Khansa ini sebagai jiwa-jiwa muda perubah masa depan bangsa kita. Siap, Amin, Bung amin, amin. Akmal. Di sini kan ini, terutama pada ASN-ASN saat ini. Kan begitu, Bung Akbar. betul sekali Bung Faris. Jadi eh, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Mas Akmal. Apakah uang terima kasih termasuk gratifikasi? Bagaimana menurut Mas Akmal? Klarifikasi itu sebenarnya cuma kayak tanda terima kasih sih, kalau menurut saya pribadi. Tapi kan itu juga termasuk kayak gimana ya? Di undang-undang kayaknya juga disebutin itu kayak karena buat tindak pidananya itu juga termasuk korupsi juga sih sebenarnya. Tapi Hmm. persepsi orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut saya sih uang terima kasih atau gratifikasi kayaknya beda sih, gratifikasi sama uang terima kasih itu. Oke, Hmm. oke, oke. Baik sih jawaban Tahu yang nggak sih? bagus sih. Kalau kayak uang saat sebelum pemilu itu terima kasih nggak? Gratifikasi nggak? Nah itu, Agung, Profesor gratifikasi Agung kayak itu. gimana nih? Oh, Yang beda serangan ya? serangan serangan Fajar itu kan Beda, yang bukan aneh. bukan Oh, itu, bukan itu. oh iya, iya, iya. Sorry, soalnya saya kan juga punya ilmu, saya belajar sama Prof. Agung juga di soalnya Oh ini. ya, saya pribadi pun di sini nggak dapat uang Fajar sih saya. Uang apa? Uang serangan Fajar itu. Tapi nggak apa-apa. Hmm. Tapi saya tetap memilih kok sebagai warga negara Indonesia yang baik. Oh, Saya bagus Betul, untuk menggunakan masa hak depan suara ya. saya. mantap. Kamu milih nomor 4 ya pasti ya. Saya nomor 10. Oke. Jadi milih nomor. Aduh, sangat Oh, bagus, lalu Ibu jawabannya Minta ini bagus. gimana nih? Apakah semua pemberi gratifikasi itu pantas kan diberi sanksi atau enggak menurutnya? Apakah ada orang-orang tertentu saja, apa seperti golongan tertentu saja nih? Gimana ini, Ibu Bintan? Menurut saya kayaknya itu eh, bagi yang pelanggarnya aja sih ya yang melakukan. Tapi kan ada orang yang kayak apa ya, yang nggak ini loh, nggak apa sih, nggak sesuai dengan kayak golongan tertentunya. Pokoknya kayak yang melakukan saja itu yang bisa termasuk dalam itu pelanggar gratifikasi. Tapi kalau misal gini, kita ambil uangnya, tapi kita tidak memberikan eh, seperti feedback balik atau ya nggak ada hubungan timbal baliknya lah. Kita menerima, tapi apa yang diharapkan si pemberi nggak tersampaikan ke kita. Paham sih maksudnya? Gimana ya? Kayak kamu ngasih aku uang, kamu minta tolong ke Ya, aku, oh ini ada tugas ini, tapi aku nggak ngelakuin. Itu termasuk gratifikasi nggak? Itu cuma nerima aja. Kan rezeki itu. Nggak ada yang tahu juga kan? itu balik lagi sih ya sama pendirian kita ya. Hmm. Yang penting kayak Sama Oke. kayak gini ya contohnya. Eh, Dikasih uang buat nyoblos. Kita ambil uangnya, iya. Ya, cuma nggak nyoblos aja betul, betul, gitu betul, kan. betul. Betul, Hmm. Bung Akbar. Sama aja kan. Kalau Ya sama itu, sebenarnya itu melakukan gratifikasi juga sih menurut aku ya. hmm, Hmm. Seperti saat-saat ini kan masih ada marak nih kasus dari
mantan Menteri Pertanian nih, Syahrul Yassin Limpo, yang katanya terjadi gratifikasi, jadi ditangkap sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih, katanya bisa 44 miliar ini. Gila, gila, gila. Menurut Profesor Agung nih terjadi karena apa ini, Profesor? Kok bisa sampai 44 miliar gini? Ya mungkin itu baik lagi ke diri masing-masing ya. Jadi gimana Hmm. kita diberi kekuasaan tergantung dari kita. Kita mau gunain itu dengan baik atau setiap ada kesempatan untung yang dimana itu merugikan yang lain, itu apakah kita mikir kayak, aduh, ini mereka emang uangnya tuh emang harusnya ke sini, tapi malah kita pakai buat yang lain-lain. Nah itu baik lagi ke diri kita gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu tuh harus sadar dari diri sendiri. Jadi eh, sesuatu hal yang nggak bisa diajarkan ke orang lain, tapi eh, balik lagi ke pribadi masing-masing seperti itu. Jadi contohnya itu salah satu contoh tadi yang Mas Faris bilang. Tapi mungkin ada ya di suatu tempat di mana ya kan kita kan kebetulan ya kita berlima di sini kan di bidang pelayaran pasti kita yang melayani masyarakat lah seperti itu. Contohnya kayak kita melayani misalkan ada agen misalkan mau perpanjang konstruksi sertifikat konstruksi atau perlengkapan atau radio atau enggak agen mau bukan perpanjang sorry mau clearance ya kan habis sandar satu-satu Ya. mau clearance pasti kan dia mau minta persetujuan kita tuh ya kan dibikinin billingnya gitu-gitu nah kan di billing itu kan sistemnya udah ada apalagi sekarang kan udah era 21 kan kayak ada sistem Iya, apa iya. Inaport.net terus sekarang mau mau perpanjang sertifikat bukannya offline lagi tapi pakai SIM couple terus mau clearance tuh ada lagi namanya Sehati nah saya bisa lihat itu apa namanya di antara semua sistem itu menuju satu tujuan tujuannya apa untuk meminimalisir bukan meminimalisir sih, mungkin emang meniadakan yang namanya interaksi langsung antara kita dengan agen. Jadi di situ terhindarlah pungli-pungli seperti itu, kayak gitu. Mantap, Jadi itu mantap, super eh, sekali. apa ya? Jadi dengan semua sistem itu tuh kita kan pakainya, jadi kita tuh menggunakan sistem internet dengan baik dan benar, seperti Hmm. itu. Baik. Jadi harus ada kayak suatu sistem yang terpusat gitu ya, biar kita dapat memantaunya dengan jelas dan Be- meminimalisir gratifikasi dan korupsi yang ada ya. Nah, betul sekali Bapak Farid. Super nih jawaban sekali Nah, dari Pak Agung Profesor. aduh, ini Yang beda kalau saya. ngomong-ngomong kayak gini tuh berat ini, aduh, sulit nih kayak gini nih, berat berat. Siap, siap. Ini sekolah di mana nih Pak Agung bisa cerdas ini Pak? Waduh, ini kebetulan saya lulusan FIP Jakarta, sama satu alma Oh, mater dengan Bapak Akbar, bukan begitu Oh Bapak iya, Akbar? betul sekali. Betul sekali super Bapak Betul sekali, Agung, sekali. kita satu Bapak alma mater. satu alma mater tapi beda angkatan aja. Beda angkatan. Bapak Akbar nih senior saya. Aduh, Oke, oke. jadi merasa tua saya di sini. Oke, kita bisa lanjut. Oke, jadi Sampai menurut mana tadi? Bung Akmal ini gimana Bung? Kenapa kok gratifikasi itu dilarang? Ya, menurut saya sih gratifikasi dilarang itu kan dapat apa? Kita itu dapat bersikap tidak objektif, cuman memihak satu orang, tidak Hmm. adil. Jadinya kalau semisal kita berurusan dengan orang pelayanan nih, semisal pelayanan. Nah, pelayanan ada beberapa agen terus kita layanin, tapi ada nih satu agen yang kasih uang terima kasih kah atau gratifikasi gitu kita. Nah, kita jadi pilih kasih nih, tidak adil. Dan Hmm, kita tuh tidak bisa iya bertindak ya. profesional seperti Jadi itu. kayak Tapi apa namanya? Agennya yang satu ngasih, yang satu enggak. Jadi Mas Akmal jadi lebih suka yang kayak agen yang ngasih gitu, yang agen yang enggak jadi enggak diurusin gitu ya maksudnya. bukan bu-
bukan saya sih sebenarnya, tapi kan menurut saya, Ya, kan contoh, saya contoh, seperti sorry, itu. contoh, sorry, Nah, sorry. contohnya semisal nih, saya yang Ah, mengurusin clearance, terus ada agen-agen, beberapa agen, 3 agen kah, atau 4 agen gitu. Tapi yang satu ini ngasih uang kita, Hmm. terus kayak misal buat memperlancar toh, terus oh ya ya. udah, terus kita kan merasa, wah ini saya dapat uang nih, masa nggak diperlancar, tapi yang lain enggak gitu. Kita kan jadi kayak nggak adil dan nggak profesional itu sebagai pegawai negeri. Hmm. Tuh. Oke, oke, oke. Sulit Eh, nih, kayak gini sulit nih. Pembahasan seperti ini tuh gimana? sebenarnya berat sekali. Berat, berat. Dan sensitif juga. Kalau ngomongin uang tuh sensitif pasti. Sensitif ya, lebih ke arah sensitif sih Sensitif, sebenarnya. sensitif. Ini Iya sensitif sih, banget sebenarnya obrolan ini tuh. Sangat politik sih. Ah, Tapi yang ini siapa sampai Indonesia emang gini sih jalannya gimana lagi lah. Tapi ya kita sebagai AS muda kan yang nah, mempunyai visi berakhlak itu jangan sampai lah terdorong kayak gitu. nah. Nggak Harus baik. berpikir kritis juga. Jadi untuk Mbak Intan bagaimana? Jadi Kalau kenapa menurut gratifikasi itu dilarang, Mbak? kalau menurut saya pribadi ya, gravitasi itu kan kayak mendorong pegawai negeri itu entah kayak bersikapnya tuh tidak objektif, terus kayak nggak adil gitu kan. Terus kan kayak apa ya? Menurut saya juga gratifikasi itu juga akar dari korupsi gitu loh. Ya, Hmm, ya. menurut saya begitu sih pendapat saya kan. Hmm. Seperti suap yang tertunda gitu, Mbak. Ya, benar kayak suap-suap yang tertunda gitu kan. Nah, Jadi oke. Mbak Intan ini berarti kita harus melaporkan gratifikasi ya. Kenapa kok kita harus melaporkan gratifikasi ini? Dan ke siapa sih ya seharusnya kita itu melaporkan gratifikasi ini? Kalau misalnya kita menerima gratifikasi ya, pemberian gratifikasi, kita tuh harusnya bisa wajib melaporkan gitu kan. Wajib melaporkan ke pihak atau tugas jabatannya tuh sesuai dalam pelayanan masyarakatnya gitu kan. Hmm. Biasanya gitu. Berarti kalau kayak di Kemenhub itu bisa ya kita melaporkan ke Irjen mungkin gitu? Ya, sebenarnya bisa, tapi kan apa ya? Dari 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 kitanya aja gitu ya kan. Pasti kan ada yang kayak udahlah diam-diam aja gitu kan. Hmm. Tapi kalau Kalau misal misalnya dilapor, atasan tahu gitu, misal atasan menerima gratifikasi, kita ngelaporin nggak? Atau diem aja gitu? itu kayak berat banget ya untuk dijawab juga ya. Kayak Nah, ya mungkin ada barangkali Mas yang Agung eh, tolong laporin ini jangan kan tapi di menyerang, sisi Mas lain biar Agung. bisa dapat juga. Mas Gini, gini, Agung, gini, Mas gini, Faris. rembesan dikit lah. gini. Kan tadi kan solusinya tadi udah Ya, beberapa saya sebutkan. Nah, mungkin ada tadi, mungkin Hmm. ini nih sebenarnya udah ada apa eh cara solusi ini satu ini, dan itu udah cukup efektif lah. Kan biasanya kan per bulan itu ada yang namanya kita laporan apa LHKPN ya kalau nggak salah. Hmm. iya ya. Iya, Nah kan dari situ kan betul. udah kelihatan itu. Maksudnya kita ibaratkan nih contoh, kita punya ibaratkan gaji segini, tapi kok kita punya barang-barang kok hedon-hedon. Nah kan nggak Ya. masuk akal. Kok kamu bisa kayak gitu? Nah, dicurigai, itu patut dicurigai. Kan dari mana lagi kalau nggak dari penerimaan gratifikasi? Kan kayak gitu. Seperti itu. Hmm. Terus ntar Sebenarnya itu bisa, uangnya cuma kan lari kemana? Kalau ada kita orang sudah yang melaporkan, Heeh, hmm, ya. itu kan Kenapa? nanti nah, maksudnya disita sama pihak yang berwenang kan. Heeh, Mas oh, Faris dulu, Mas Contohnya Faris dulu KPK. lanjut, Mas. ya terus. Nah, itu nanti uangnya itu eh, ditetapkan dalam mana itu? Apakah nanti dibagi-bagikan lah ke rakyat kecil atau gimana mungkin? Nah, jujur untuk Hmm, itu kayak Robin Hood karena itu. saya masih masih baru di sini, jadi mungkin saya belum bisa jawab itu. Karena wawasan saya Hmm. masih belum seluas itu lah, belum nyampe situ saya.
Saya belum nyampe situ. Mungkin uangnya itu kalau Mungkin sudah akan diserahkan ini ketangkap kali ya. itu cuman diserahkan ke pihak berwajib aja sih, seperti KPK Iya. kah, apa polisi kah, Hmm. gimana Mungkin gitu. ini Direktorat Jenderal ini kekayaan negara kan bisa dimasukkan ke situ. Oh iya 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 itu kan dimasukkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mungkin jadi bahan rampasan sih. Kayak gimana juga nggak tahu juga. Saya kan juga rakyat kecil, Oh iya. nggak bisa menerima kayak gitu lah. Terus Bung Akbar nih ada pertanyaan lagi kah buat narasumber kita yang super ini? Ya, jadi bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi di Indonesia? Pasal 12 UU nomor 20 garing 2001. Saya bertanya kepada Bapak Akmal, coba bisa tolong dijelaskan sedikit mengenai hal itu? Kalau menurut saya sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku gratifikasi yang tadi disebutkan itu pasal 12 UU nomor 20 2021 itu kan sebenarnya dikenakan hukuman pidana penjara seumur hidup. Tapi waktu minimalnya itu 4 tahun dan Hmm. maksimal 20 tahun. Tapi Oh, juga bisa apa kenakan denda itu senilai kayaknya 200 juta ya? Apa berapa itu? Saya lupa itu. ya, Dan ya, 200 juta, 200 juta. dan maksimal itu 1 miliar kayaknya. Iya kan? Apa berapa itu? Ya, Saya lupa betul, itu. betul. Iya, ya Kalau benar saya satu miliar. nggak Betul, salah Bung baca Akmal. sih seperti itu. Nah, Anjay. seperti itu. Ya. Oke, oke. Mungkin bagaimana Bapak Faris? Oh iya iya ini saya kepikiran pertanyaan bagus nih. Mungkin dari narasumber kita yang hebat ini dapat menjawabnya sih. Amin. Ini kan isu-isu kontemporer yang marak ya gratifikasi ini ya. Terus bagaimana sih caranya untuk menghindari gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari ini? Barangkali ada yang mau menjawab, Bu Intan atau Pak Ageng, silahkan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Bu Intan terlebih dahulu. Ya. Tadi gimana pertanyaannya, Mas? Gimana sih kita bisa untuk menghindari gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari? Karena gratifikasi ini kan ya yang isu yang marak strategis dan juga menjanjikan itu, menggiurkan lah. Nah, gimana sih caranya kita buat menolaknya itu, Hmm. menghindarinya? Kalau dari saya ya, kita tuh kan pertama harus mensyukuri nih apa yang kita miliki sekarang ya kan. Terus kita tuh juga harus memahami kebutuhan dan keinginan kitanya. Terus kita tuh harus mengatakan tuh kayak jangan ragu gitu. Kita tuh harus Hmm. beneran kalau misalnya kita emang mau menolak, ya udah kita nolak itu pemberian uang suap yang kayak gitu. Terus mungkin dari faktor pergaulan juga ya sama lingkungan juga ya kan biasanya kan mempengaruhi juga ya. Jadi untuk itu kita tuh harus menghindari dan meminimalisir begitu untuk pertemuan-pertemuan yang mungkin nantinya mengarah ke arah gratifikasi gitu. Hmm. Mungkin dari saya begitu. Bagaimana untuk Mas Agung ya kan? Kalau menurut ya saya sependapat dengan Bu Intan ya. Kita harus tahu kita kebutuhannya apa dan bersyukur dan sadar diri kalau gratifikasi itu salah. Itu sebenarnya itu bukan dari diri kita aja sih, jadi harus dari ada pihak lain juga yang bertindak ya itu ya seperti yang saya bilang tadi adanya sistem Finkapel Sehati yang bersistem online seperti itu jadi kita meminimalisir pertemuan antara agen dengan ASN dengan pelayanan sorry dengan pelayanan seperti itu. Jadi tidak ada timbulnya unsur gratifikasi. Karena kan gratifikasi itu kan muncul karena kontak kita dengan agen bertemu langsung seperti itu. Seperti itu. Ya, Ya, mungkin podcast ini sudah cukup ya. Untuk cukup deh. penutup saya beri kepada Bapak Faris. Silahkan Bapak Faris.
Oke, siap-siap. Jadi terima kasih kepada para narasumber kami yang super-super ini. Terima kasih Bapak Agung, Ibu Intan, dan Bapak Akmal Ya, Kamsa karena telah berkenan hadir dalam podcast kami, yaitu saya bersama saya dan Bapak Akbar Anggit. Ya, Eh, terima Mari kita kasih. bersama-sama untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti gratifikasi itu Ya, betul. dengan meningkatkan integritas kita. Oke. Setuju. Wis, Betul. mantap. Tujuh. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini kepada teman-teman. Oke. Terima kasih yang oke. Makin subscribe. mendengarkan. Assalamualaikum. Thank you Thank semua. you.